warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa Gri? Keren Gri, akhir-akhir ini video lu keren. Kayaknya rating lu naik deh Gri. Ya nggak tahu lah. Ya itu kata mereka, itu kata teman-teman pemirsa, penonton pecinta Agrifanani. Apa Gri? Nggak, Megawati di podcast sebelumnya, ya salah satu mantan kadernya bilang diduga sudah pikun. Hah? Gila lu Gri? Loh, ya nggak tahu. Lihat deh di video saya sebelumnya. Lihat. Kenapa ada dugaan seperti itu? Ya mungkin menjadi wajar gitu ya. Karena nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Tiba-tiba ikut-ikutan ngomentari ijazah Jokowi. Mau bikin ribut apa sih susahnya? Tinggal tunjukin aja nih ijazah asli gue. Sekarang lu aja sendiri. Ijazah SMA lu tunjukin tuh. Ternyata, kalau versi Roy Suryo, ya dengan statement ini, Roy Suryo bersyukur makin banyak orang yang waras di negeri ini. Gri, lu pinggir jurang banget itu, Gri. Ya nggak tahu. Roy Suryo bilang dengan adanya Megawati berstatement seperti itu, dianggap sekarang sudah mulai waras. Berarti sebelumnya bisa edan, bisa gila, bisa nggak waras, bisa sengklek, bisa sinting, bisa macam-macam dugaannya. Kan itu kan kemudian probability-nya, jawaban-jawaban yang dari statementnya Roy Suryo itu. Tapi apapun itu, supaya nggak salah persepsi, coba kita simak videonya dulu. Nah supaya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah. Loh, Kenapa? Pak, waras tuh artinya bisa berpikir sehat. Oh, biar kalau Roy Suryo bisa berurusan dengan satu lagi nih masalah. Ini bisa diterjemahkan ternyata selama ini Megawati nggak waras. Versi Roy Suryo yang terbarusan. Presenternya aja sampai kaget. Hah? Maksudnya gimana? Oke, satu persatu kita kupas. Megawati, lu tuh, aduh. Apa Gri? Ya enggak, udah tua. Ya bukan membuat adem suasana, malah membuat hiruk pikuk makin ramai. Statementnya Megawati kan kemudian banyak orang barisan sakit hati, jadi tuh kita dukung, kita glorifikasi pernyataan Ibu Mega. Ya. Ayo saatnya kita glorifikasi terus-menerus pernyataan Bu Megawati Soekarno Putri gitu ya. Supaya viral katanya. Jadi menstrea niat jahatnya itu ada. Itu kan menstrea itu. Coba kalau nggak usah ikut-ikutan komentar. Kenapa? Gatel lambemu. Lambe kalau nggak julitin orang kayaknya gatel deh. Gatel lambemu. Gak, Mega. Lambemu gatel kalau nggak julitin orang. Aduh. Lu tuh gak terkenal tokoh paling baper se-Indonesia. Mungkin paling baper sedunia kali. Politik itu kepentingan, ceria, ya apapun ditempuh cara-caranya. Tapi endingnya kalau sudah
ada hasil, ya udah, cool down, akur lagi, ngopi bareng lagi, hahaha lagi. Ntar periode 5 tahunan, ya kompetisi lagi. Itu kalau mentalnya seorang politisi. Kalau mental kamu nih maka, mental ibu yang suka ngerumpi, cari kutu di rambut itu maka. Lah, gimana enggak? Bapernya minta ampun. Semua bekas rivalnya didiemin, nggak diajak ngomong. SBY nggak diajak ngomong. Gus Dur nggak diajak ngomong. Jokowi nggak diajak ngomong. Surya Paloh nggak tahu diajak ngomong apa enggak. Sekarang Prabowo nggak tahu diajak ngomong apa belum. Ini apa-apaan? Negara kok diisi orang-orang kayak begini loh. Mana ada pemimpin baperan begitu. Yang berikutnya, lu bilang, kok yo angel temen toh yo. Padahal mah gampang aja. Tinggal nunjukin ijazah, apa sih susahnya? Ki ijazahku ki. Wes yo, ki asli ijazahku ki. Apa sih susahnya kalau memang ada ijazahnya? Terkecuali kalau nggak ada. Nggak sesimpel itu, Ferguson. Itulah kenapa kamu kalah sama Jokowi, kalah pamor, ya, kalah basis massa, ya, kalah berstrategi politik, kalah bernegara, kalah kamu tuh, gak sama Pak Jokowi, jauh banget. Pak Jokowi 2 kali menjadi presiden karena hasil election, artinya apa? Dicintai rakyat. Kamu katanya ketum partai besar, pemenang pemilu, nggak jadi tuh jadi presiden. Nah, kalau gitu ijazah kamu yang SMA dulu yang dipakai untuk calon presiden. Waktu itu kan undang-undangnya mau direvisi. Calon presiden kan minimal harus S1. PDIP ngotot waktu itu. Nggak mau. Karena ternyata calonnya hanya SMA ijazahnya. Itu juga nggak tahu di mana sekarang. Ijazahnya tunjukin coba. Nggak usah ngomong 3 gelar profesor, 15 doktor, nggak usah lah. Ijazah SMA aja ijazahnya, tunjukin coba. Bukan seperti itu cara berpikirnya Ferguson. Pak Jokowi itu udah masternya pemain catur handal. Nggak usah lu ajarin. Kita tidak pernah tahu tujuannya Pak Jokowi kemana, arahnya kemana, kemudian hasilnya apa. Ya tapi yang paling jelas, setidaknya memberikan pelajaran orang-orang yang sengklek hari ini dan menyelamatkan bangsa dan rakyat Indonesia. Itu tujuan Pak Jokowi. Supaya kamu tahu gak? Pertanyaan berikutnya. Kan Pak Jokowi ketika nyalon wali kota, bukankah sudah diverifikasi oleh partai ijazahnya? Wali kota, gubernur, presiden, bukankah partai melakukan verifikasi ijazah calon yang akan diajukan? Verifikasi ada 2, verifikasi dokumen sama verifikasi aktual. Verifikasi dokumen itu dicek dokumennya, oh benar apa salah, semua dicek, ada kecocokan, oh asli, dan syarat-syarat dokumennya lainnya, itu verifikasi dokumen. Verifikasi faktual, dari itu dicek semuanya. Kalau ada surat dokter dicek ke kedokteran, ada kelakuan baik dicek ke kepolisian, ada ijazah dicek. Mendikti atau Dikbud atau sekolah yang mengeluarkan, itu namanya verifikasi faktual. Itu udah dilakukan pada saat menjadi calon wali kota, gubernur, dan presiden. Sama KPU dilakukan pengecekan itu. Sama partai tentunya juga sudah dilakukan. Menurut partai, oh layak, memenuhi syarat administrasi, maju. Diperiksa lagi sama KPU. Oh benar, disahkan menjadi calon sementara, kemudian calon tetap. Kan partai. Waktu itu kamu kemana nggak? Gri, waktu
Jokowi nyalon wali kota, gubernur, presiden. Kan aku belum menjadi ketum partai, Gri, jadi nggak tahu. Lah terus lu jadi apaan? Ya gua cuman simbol doang sih, nggak tahu menau masalah kayak gitu-gituan. Ini dugaan gue. Kalau sampai dia, Megawati, sampai mengeluarkan statement yang seperti itu, selama ini kemana aja? Neng, lu kemana aja, Neng? Enggak, lu kemana aja? Ya, mohon kepada Polda Metro berkenaan dengan ijazah palsu, partai yang mengusulkan ini mohon dipanggil sebagai saksi. Siapa tahu nanti meningkat menjadi tersangka. Partai harus dimintain klarifikasi dan tanggung jawab karena pernah mengusulkan menjadi calon wali kota, gubernur, dan presiden. Ayo, kemana aja, Neng? Selama ini Neng lagi ke pasar. Nah, ya karena kemudian, I don't know, nggak paham, pura-pura nggak paham, atau sekarang asal nyolot, mengeluarkan statement, ya nggak tahu. Akhirnya ya dianggap oleh Roy Suryo, oh alhamdulillah, sudah mulai banyak orang yang waras di Indonesia ini. Coba, menyakitkan nggak coba? Menyakitkan nggak coba kata-katanya Roy Suryo? Terkecuali kalau itu kata-kata dianggap biasa aja juga gitu ya. Coba kader-kader partai mana? Menyakitkan nggak suara Roy Suryo? Setelah Megawati menyatakan tadi, apa sih susahnya? Tinggal nunjukin aja. Tunjukin aja, udah nih ijazah gue. Asli, terkecuali kalau nggak ada. Luar biasa kan? Nah, dikomentari sama Roy Suryo. Alhamdulillah, bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Selama ini dianggap lu nggak waras, gak sama Roy Suryo, gak. Megawati selama ini dianggap nggak waras oleh Roy Suryo. Karena begitu mengeluarkan statement itu dianggap, ya hari ini alhamdulillah semakin banyak orang yang waras di negeri ini. Lu kalian punya ketum ternyata nggak waras, apa rasanya ya? Kalian, kader-kader PDIP, dikatain sama Roy Suryo, ternyata ketum lu selama ini nggak waras, gimana rasanya ya? Gri, lu provokasi lo, Gri. Bukan provokasi. Meletakkan permasalahan pada porsinya. Ya, presenter TV-nya juga kaget atas pernyataan Roy Suryo. Ya mungkin kader-kader PDIP aja yang biasa-biasa aja nggak kaget. Loh itu kan provokasi, Gri. Bukan. Ya jangan terprovokasi lah. Supaya nggak menjadi provokasi. Kan begitu. Ya iya sih, kayaknya ini kurang ajar kali nih Roy Suryo ini. Ya! Apa sih ini maunya Roy Suryo ini? Nah! Belum tahu gue PDIP kali ya. Ya! Diar ini Roy Suryo bakal mau diar ini. Aduh nang hidup lu tambah sengsara nang. Apa sih yang kau cari di dunia ini? Apa yang kau cari? Jabatan, dudukan, posisi, kesempatan, atau apa? Pamor, nama baik, apa? Gengsi, atau apa? Oh, ahli telematika. Yang ada juga telematika. Apa yang kamu cari? Udah pamit istri sama anak? Bakal berlanjut? Ini gue lihat berhari-hari di Jakarta, Roy Suryo, saya nggak tahu tinggalnya di mana. Bajunya itu aja biru Levi's, nggak ganti-ganti. Gri, apa bedanya dengan lu, Gri? Lu kan bajunya putih terus juga nggak pernah ganti. Ya kan gue pakai wardrobe. Artinya ya mau gonta-ganti wardrobe-nya cuma putih, ya tetap aja putih doang. Ya sama Roy Suryo itu, lihat di mobilnya tuh yang sedan hitam tuh, yang Mercy. Itu satu mobil isinya diduga baju biru bahan Levi's semua itu. Lihat aja. Gri, kok lu tahu mobilnya Roy Suryo? Tahu lah.
Kan kemarin makan bareng di salah satu restoran, dia nggak tahu gue tapi mutiar kau. Ya bakal mutiar kau, Roy Suryo. Mau lari kemana kau? Ini kan masalah dibikin sendiri, masalah dibuat sendiri, masalah diciptakan sendiri. Saya nggak tahu apa tujuannya. Apa? Nggak tahu. Pengen jadi presiden atau calon presiden 2029 atau apa? Atau menjadi menteri? Nggak tahu. Apa? Motivasinya apa? Mau negakkan kebenaran, Gri? Bohong! Bohong besar! Kalau ngomong begitu mulutnya busuk. Jangan dipercaya. Orang bikin ribut kok. Menegakkan kebenaran, dokmu bungker gitu. Enggak, Gri. Tujuannya, ya selama ini kita dibohongi. Ternyata ijazahnya palsu. Makanya kita harus tegakkan ya supaya masyarakat mendapat keadilan. Bohong! Bohong! Boro-boro masyarakat mendapatkan keadilan. Yang aja juga dipecah belah. Oh, gila aja lo. Masyarakat menjadi resah. Lo gila aja lo. Kasian. Begini kok. Kita lagi nunggu-nunggu betapa manusia-manusia ini kalau sudah tidak lagi bisa ngomong di ruang bebas, artinya di penjara dong, Gri. Lo yang ngomong, gua nggak ngomong. Kayak apa hidup nyaman dan tentram damainya di Indonesia ini? Gua lagi mimpikan itu. Sumpah. Paling nanti kan tinggal bisa ngitung tuh orang-orang yang brengsek yang ngomong terus setiap hari itu. Yang terus mengadu domba, menyebarkan hoax, memutarbalikkan fakta. Tinggal itu aja nanti. Karena nanti pada saatnya juga ada giliran, bukan ditarget ya, tapi kena karmanya sendiri. Tapi keselio karena perilakunya sendiri. Tapi karena kejeblos, karena ulahnya sendiri. Bukan karena orang lain. Lu pikir nih kalau masuk penjara karena Jokowi gitu? Ya enggak lah. Goblok amat lu kalau ngomongnya begitu, kalau mikirnya begitu. Bisa-bisanya giliran perbuatannya sendiri yang membawa akibat buruk terhadap dirinya sendiri, menyalahkan orang lain. Tinggal tunggu detik-detik doang ini udah menghitung hari detik demi detik. Nggak gitu, Gri. Salah. Gimana dong? Menghitung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Lo bisa aja lo, Gri. Udah mendingan lu gak nyanyi deh, Gri. Ya, pegel bener. Sekarang teman-teman PDIP tahu ya, ketum lu, ketum kalian ternyata oleh Roy Suryo sekarang hari ini sudah mulai waras. Itu artinya apa? Selama ini ya beliau nggak waras. Ya, supaya kita tambah waras dan tidak selalu menebarkan hoax yang merugikan rakyat dan bangsa Indonesia ini, kita dengarkan jingle lagu dari YouTuber Nusantara. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan.
cinta Indonesia. Kami Jokowi Lovers bersama